Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Septiani, NIM 2014-246, izin menjawab pertanyaan kuis H. Yang satu, jelaskan rukun gadai, syarat gadai, dan ketentuan gadai. Rukun gadai itu ada ar-rahin, al-murtahin, al-marhun atau rahan, al-marhun bih, dan sigat ijab qabul. Syarat gadai itu ada rahin dan murtahin. Mereka pihak yang melakukan perjanjian rahan dan harus berakal sehat. Kedua, sigat. Sigat itu tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Ketiga, marhun bih atau hutang. Harus melakukan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Terus juga memungkinkan pemanfaatannya. Harus dapat dihitung jumlahnya. Yang terakhir ada marhun, barang. Barang gadai dapat dilakukan semua macam harga pada semua macam jual beli mata uang dan pokok modal saham yang berkaitan dengan tanggungan. Selanjutnya, ketentuan gadai. Pertama, barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan. Kedua, tidak sah menggadaikan barang rampasan. Ketiga, gadai tidak sah bila utang belum pasti. Keempat, diisyaratkan agar utang piutang gadai diketahui oleh pihak kedua. 5. Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun gadai atas tetapnya gadaian. Pertanyaan kedua, manfaat reksadana, resiko reksadana, juga masalah yang berkaitan dengan reksadana syariah. Manfaat reksadana syariah itu pemodalan, walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar, dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko. Kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Ketiga, efisien waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu memantau kinerja investasinya. Lalu, resiko reksadana syariah. 1. Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Kedua, resiko likuiditas, yaitu mencakup kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali. Ketiga, yaitu ada resiko wan prestasi, di mana resiko ini timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi. Masalah yang berkaitan dengan reksadana syariah itu ada hubungan investor dengan lembaga. Pertama, akad antar investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Kedua, saham itu merupakan harta mal, jadi milik investor yang bisa dimanfaatkan atau diperjualbelikan. Ketiga, yang lebih penting adalah tidak adanya unsur penipuan atau gharar karena nilai yang saham yang jelas. Kedua, kegiatan investasi reksadana syariah. Dalam melakukan kegiatan investasi reksadana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kedua, akad yang dilakukan oleh reksadana syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui mudharabah atau musyarakah dengan jual beli bayi. Ketiga, mekanisme transaksi. Reksadana syariah harus memperhatikan hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di antaranya dalam melakukan transaksi reksadana tidak boleh melakukan tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar seperti najis, ihtihar, dan tindakan spekulasi lainnya. Lalu, untuk membahas persoalan yang memerlukan penelitian, pengkajian, hendaknya dibentuk Dewan Pengawas Syariah atau DPU yang ditunjuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.